Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Alisa Eka Putri. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hapka. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya faktor lingkungan terhadap perkembangan bahasa anak usia sekolah dasar kelas 1 sampai 3. Dan bagaimana sih psikoedukasi yang dapat kita berikan untuk mengembangkan bahasa anak di usia ini. Nah, sebelum masuk kepada topik yang akan saya bahas, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kira-kira apa saja sih perkembangan yang terjadi pada anak sekolah dasar kelas 1 sampai kelas 3. Nah, perkembangan bahasa anak pada usia sekolah dasar kelas 1 sampai kelas 3 merupakan fase yang kritis dan dinamis. Pada tahap ini, anak mengalami kemajuan pesat dalam kemampuan berbahasa. Nah, di sini ada beberapa aspek utama perkembangan bahasa anak kelas 1 sampai kelas 3 sekolah dasar. Yang pertama itu ada perkembangan fonologi. Nah, di dalam perkembangan fonologi ini ada dua aspek yang akan dibahas. Yang pertama itu ada artikulasi, di mana anak semakin mampu mengucapkan bunyi-bunyi bahasa dengan lebih jelas dan tepat. Kemudian yang kedua ada kesadaran fonologis. Di sini anak mulai memahami bahwa kata-kata dapat dipecah menjadi suara-suara kecil atau fonem, yang penting untuk perkembangan kemampuan membaca. Kemudian yang kedua ada perkembangan kosakata. Nah, di dalam perkembangan kosakata ini ada dua aspek yang akan dibahas. Yang pertama ada penambahan kosakata. Di sini anak belajar banyak kata baru setiap hari, terutama melalui interaksi di sekolah dan dengan teman-temannya. Kemudian yang kedua ada pemahaman makna. Di sini anak tidak hanya belajar kata baru, namun juga maknanya dalam konteks yang berbeda. Kemudian yang ketiga ada perkembangan sintaksis. Nah, di perkembangan sintaksis ini juga ada dua aspek yang akan dibahas. Yang pertama itu ada panjang dan kompleksitas kalimat. Kalimat yang digunakan anak menjadi lebih panjang dan kompleks. Mereka mulai menggunakan kalimat majemuk dan memahami struktur kalimat yang lebih rumit. Kemudian yang kedua ada penggunaan tata bahasa. Nah, di sini anak mulai memahami dan menggunakan aturan tata bahasa dengan lebih tepat, termasuk penggunaan kata ganti, kata sambung, dan tanda baca. Yang keempat ada perkembangan morfologi. Di perkembangan morfologi ini ada dua aspek yang akan dibahas. Yang pertama ada pemahaman bentuk kata. Anak mulai memahami perubahan bentuk kata, misalnya kata kerja yang berubah bentuk sesuai waktu atau subjek. Kemudian yang kedua ada penggunaan prefiks dan sufiks. Di sini anak belajar menggunakan prefiks dan sufiks untuk membentuk kata baru dan memahami makna kata tersebut. Kemudian yang kelima ada perkembangan semantik. Nah, aspek yang pertama adalah pemahaman konsep. Anak mulai memahami konsep abstrak dan mampu menjelaskan ide-ide yang lebih kompleks. Kemudian yang kedua ada koneksi antar kata. Anak mulai memahami hubungan antar kata-kata seperti sinonim, antonim, dan homonim. Nah, yang keenam ada perkembangan pragmatik. Di dalam perkembangan pragmatik ini juga ada dua aspek yang akan dibahas. Yang pertama itu ada penggunaan bahasa dalam konteks sosial. Di sini anak mulai memahami cara menggunakan bahasa yang sesuai dalam berbagai situasi sosial, seperti berbicara dengan guru, teman, atau orang dewasa lain. Kemudian yang kedua ada kemampuan naratif. Anak mulai dapat berbicara dengan urutan yang logis, menyampaikan pengalaman, dan memahami cerita dengan baik. Nah, yang terakhir ada perkembangan literasi. Di sini, di perkembangan literasi ini ada dua aspek yang akan dibahas. Yang pertama ada kemampuan membaca. Di sini anak mulai membaca kata-kata sederhana dan cerita pendek. Mereka mulai memahami bacaan dan mampu menceritakan kembali isi cerita. Dan yang kedua ada kemampuan menulis. Anak mulai menulis kalimat dan paragraf sederhana. Mereka belajar mengekspresikan pikiran dan ide melalui tulisan. Nah, jadi tadi merupakan beberapa aspek perkembangan yang terjadi terhadap anak sekolah dasar kelas 1 sampai kelas 3. Nah, pada tahap ini perkembangan bahasa anak itu biasanya dipengaruhi oleh interaksi dengan lingkungan.
baik di rumah maupun di sekolah. Dukungan dan stimulasi yang tepat dari orang tua, guru, dan teman-teman sangat penting untuk membantu anak mencapai kemampuan bahasa yang optimal. Nah, yang pertama ada lingkungan keluarga. Di dalam lingkungan keluarga ini, orang tua yang sering berkomunikasi, bercerita, dan membaca buku bersama anak cenderung memiliki anak dengan perkembangan bahasa yang lebih baik. Kemudian tidak hanya itu, rumah yang memiliki ketersediaan buku, media edukatif, dan suasana yang mendukung komunikasi sangat mempengaruhi perkembangan bahasa. Kemudian yang kedua ada lingkungan sekolah. Nah, di dalam lingkungan sekolah ini, kualitas dan metode pengajaran guru sangat penting. Guru yang menggunakan metode interaktif dan melibatkan anak dalam percakapan dapat meningkatkan perkembangan bahasanya. Kemudian, tidak hanya itu, interaksi dengan teman sebaya di lingkungan sekolahnya, mungkin dalam kegiatan bermain dan belajar, membantu anak belajar kosakata dan struktur bahasa baru. Kemudian yang ketiga ada lingkungan sosial. Nah, di dalam lingkungan sosial ini, partisipasi dalam kegiatan komunitas seperti kegiatan keagamaan, olahraga, atau klub hobi dapat memperkaya pengalaman bahasa anak. Nah, tidak hanya itu, akses ke media seperti televisi edukatif, aplikasi belajar bahasa, dan internet dapat memberikan anak berbagai sumber pelajaran bahasa. Kemudian yang keempat itu ada kultur. Perkembangan bahasa pada anak-anak sekolah dasar kelas 1 sampai kelas 3 dapat bervariasi antara anak satu dengan anak yang lainnya. Setiap anak memiliki kecepatan perkembangan bahasa yang berbeda-beda. Nah, di usia ini ada anak yang memang mengalami perkembangan yang pesat. Namun tidak bisa kita pungkiri juga banyak anak yang mengalami keterlambatan dalam perkembangan bahasanya. Nah, masalah perkembangan bahasa ini dapat terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor lingkungan. Nah, di sini penggunaan bahasa daerah di rumah dan sekolah dapat mempengaruhi kecepatan anak dalam menguasai bahasa nasional ataupun bahasa asing. Tidak hanya itu, budaya membaca di masyarakat juga dapat mempengaruhi minat dan kemampuan bahasa anak. Kemudian yang terakhir ada lingkungan fisik. Nah, di sini ada dua aspek. Yang pertama itu ada fasilitas sekolah, ketersediaan perpustakaan, ruang baca, dan alat peraga di sekolah membantu anak mengembangkan kemampuan bahasanya. Kemudian yang kedua ada lingkungan belajar. Di sini tempat belajar yang nyaman dan kondusif di rumah maupun sekolah mendukung proses belajar bahasa. Nah, teman-teman, setelah melihat dari beberapa faktor lingkungan yang sudah saya jelaskan tadi, dapat saya simpulkan bahwa memang faktor lingkungan itu berperan besar dalam perkembangan bahasa anak sekolah dasar kelas 1 sampai kelas 3. Karena dalam faktor lingkungan ini, anak banyak mendapatkan kesempatan untuk mendengar, berbicara, membaca, dan menulis, serta merasa percaya diri dalam belajar bahasa dan saling melengkapi dalam mendukung perkembangan bahasa anak di usia ini. Nah, teman-teman, untuk mencegah terjadinya keterlambatan terhadap perkembangan bahasa anak, di sini saya akan menjelaskan beberapa psikoedukasi yang dapat dilakukan agar mencegah terjadinya hal tersebut. Yang pertama itu ada mendorong interaksi sosial. Kemudian yang kedua ada stimulasi bahasa yang kaya. Kemudian yang ketiga ada memperhatikan pendengaran. Yang keempat ada memberikan contoh yang baik. Yang kelima ada menyediakan bahan bacaan yang sesuai. Nah, dengan demikian anak dapat memahami dan mencerna apa yang sudah ia dapatkan sehingga mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga keterlambatan dalam perkembangan bahasanya itu tidak terjadi. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.